Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana Islam bisa masuk di Indonesia? Survei pada tahun 2010 menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim tertinggi di dunia. Lebih dari 87,2% dari penduduk Indonesia atau 220 juta penduduk muslim di Indonesia. Tentu saja mengalahkan jumlah muslim dari Arab Saudi, di mana agama Islam itu berasal. Arab Saudi pada saat sepeninggal Nabi Muhammad SAW dipimpin oleh kekhalifahan. Di bawah kepemimpinan para khalifah atau sahabat-sahabat Nabi ini, agama Islam berkembang dengan pesat. Wilayah geografis semakin luas dan kegiatan militer pun terus maju. Awal dinasti kekhalifahan memiliki visi utama yaitu penyebaran agama Islam. Selain itu juga fokus dalam pengembangan ekonomi, penelitian, dan perdagangan. Islam mencapai kejayaannya pada masa ini karena semakin banyak dan luas jangkauan dalam penyebaran agama Islam. Penyebaran agama Islam dilakukan melalui misi perdagangan, sehingga dengan mudah menyebar sampai ke Samudra Hindia dan Atlantik. Dari sinilah Islam masuk ke Indonesia. Sebelumnya, Islam telah masuk di India pada abad ke-7 Masehi. Wilayah India merupakan penghubung antara pelabuhan Asia, Tenggara, dan Arab Saudi pada saat itu. Pedagang Arab Saudi menjelajahi dunia untuk penyebaran agama Islam. Setiap negara yang disambangi dipastikan mendapat ajaran Islam. Cara penyebaran agama Islam ini pun dengan bahasa asli negara yang dituju, sehingga dengan mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat setempat. Dinasti Abbasiyah pernah masuk ke Indonesia pada awal abad ke-8 Masehi. Saat itu belum menyebarkan agama Islam kepada pedagang Indonesia. Islam baru mulai masuk dan menyebar luas pada abad 12 dan 13 Masehi. Pedagang India juga salah satu penyebar agama Islam di Indonesia. Islam diyakini masuk ke Indonesia melalui pantai utara Sumatera. Setelah masuknya Islam di Indonesia, kaum Sufi kemudian menyebarkan Islam ke penjuru Nusantara. Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia pada zaman dahulu adalah negara kerajaan. Ada masa di mana Indonesia memiliki kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang pertama kali berdiri adalah Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai memiliki bukti sejarah Islam dengan adanya nisan makam raja pertamanya, yaitu Sultan Malik As-Saleh, ditemukan oleh Marco Polo pada abad ke-12 Masehi. Sejarawan dari Cina menyebutkan bahwa Islam yang masuk di Indonesia sebagian berasal dari Timur atau Arab Saudi dengan paham tasawuf. Penyebaran Islam meluas hingga Malaka. Lalu berdirilah kerajaan Islam kedua di Indonesia, yaitu Kerajaan Malaka. Terus menyebar hingga berdiri peradaban kerajaan Islam di pulau lain. Masuknya Islam ke Pulau Jawa banyak didorong oleh Muslim Cina. Mereka membantu Kerajaan Malaka dalam proses penyebaran Islam di Indonesia, khususnya memasuki Pulau Jawa, di mana Kerajaan Majapahit saat itu sedang dalam masa krisis. Muslim Cina turun tangan dalam hal perdagangan, militer, dan keperluan lainnya. Muslim Tiongkok didirikan di beberapa daerah di Jawa dan Sumatera guna memperluas dan mempermudah dalam penyebaran agama Islam. Hal tersebut menggeser kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang telah lebih lama ada di Indonesia, namun tidak menimbulkan konflik yang berarti pada saat itu. Umat Hindu-Buddha menerima datangnya agama Islam yang dibawa oleh para pedagang-pedagang Muslim dari India. Umat Hindu-Buddha menerima datangnya agama Islam yang dibawa oleh pedagang-pedagang Muslim dari India, Arab, dan Cina itu. Banyak di antara mereka yang akhirnya menjadi mu'alaf. Wilayah Indonesia yang strategis banyak dan mudah dilalui oleh pedagang-pedagang dari luar yang masuk ke Indonesia, sehingga banyak pula pemahaman agama lain yang masuk. Setelah masuknya agama Islam ke Indonesia, Eropa masuk membawa agama Kristen dan disebarluaskan di Indonesia. Hal tersebut tidak meruntuhkan Islam di Indonesia. Sampai saat ini, Islam masih menjadi agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Indonesia dengan berbagai macam budaya, etnis, dan agama yang ada di dalamnya menciptakan satu ideologi untuk bisa dijadikan pegangan oleh masyarakat untuk saling hidup berdampingan, hidup rukun, menghargai sesama dan toleransi atas kepercayaan yang dianut oleh setiap masyarakat. Sehingga sampai saat ini, Indonesia dengan Pancasila masih menjadi negara yang damai dengan berbagai latar yang ada di belakangnya.